Ya, jadi mengapa kita sholat Idul Fitri? Ya, karena filosofinya begini ya. Jadi coba orang itu kalau misalnya habis bekerja, jadi ada orang dipekerjakan oleh mandor atau oleh atasan lah untuk melakukan pekerjaan tugas. Kemudian setelah pekerjaan itu diselesaikan dengan baik, ya, selesai dengan sempurna, kemudian kira-kira apa yang dilakukan oleh tadi orang yang disuruh bekerja tadi kepada majikannya? Ya, pasti dia itu meminta bayaran atas apa yang sudah dikerjakan. Nah, begitu juga dengan salat Idul Fitri. Jadi kalau kita zoom ke atas, ternyata di sana para malaikat itu ketika hari raya Idul Fitri itu sama seperti itu. Artinya memerintahkan kita untuk meminta bayaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya dengan salat Idul Fitri tadi. Nah, makanya kata Allah ketika umat Nabi Muhammad ini sudah kumpul di musola atau di tempat musola itu tempat sholatnya, yaitu tempat sholat Idul Fitri. Kemudian Allah menyaksikan pada malaikat, wa ya malaikati ma jazaul ajir idza amila amalahu. Nah ini, wahai para malaikatku, kira-kira apa balasan bagi orang yang sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik? Tentu para malaikat jawab, ilahana wa sayyidana antuwafiyahu. Ya Allah, tentunya kalau orang itu sudah melakukan pekerjaan dengan sempurna, maka tidak ada lain kecuali engkau menyempurnakan pahalanya. Kemudian Allah Allah mempersaksikan kepada malaikat itu, ya, ushidukum anni qad ja'altu thawabahum fi min siyamihim wa qiyamihim ridhoi wa maghfirati. Jadi kalau begitu, oke malaikat, ya, aku persaksikan kepadamu, ya, seluruh pahala-pahala puasa mereka, qiyamul lailil mereka, tarawih mereka, sedekah fitri mereka, dan amalan-amalan lain mereka, ya, akan aku jadikan sebagai ridhoku dan sebagai maghfirahku. Wah, luar biasa ini, ya. Jadi ketika kita sholat Idul Fitri itu Allah menukar, Allah memberikan, ya, pahala-pahala yang sudah kita lakukan, puasa kita, qiyamul lail kita itu dengan ridho dan maghfirahnya Allah. Ya, kalau ridho itu sudah di atas sorga, ya. Iya. Kalau sorga itu hanya dapat nikmat sorga, tapi kalau ridho itu mendapat nikmat di atas sorga. Nabi Ibrahim saja ketika mendapatkan ketika dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim ya meminta sama Allah untuk diselamatkan. Tapi kata Allah, biarkanlah engkau dibakar, ridhoku ada bersamamu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud itu, yang dirasakan Nabi Ibrahim bukan terasa panas, tapi terasa nikmat. Sehingga Nabi Ibrahim betah berada di atas api. Mengapa api itu panas tapi kok betah? Karena di dalam api itu ada ridho Allah. Sehingga ridho itu di atas, ya, di atas. Nah, demikian juga tuh kita setelah puasa sebulan penuh, tarawih sebulan penuh, ya, semalam suntuk, kemudian juga sedekah, tadarus Quran dan semuanya. Ketika kita selesai sholat Idul Fitri dan kita melaksanakan Idul Fitri itu sama dengan kita itu meminta bayaran, dan ternyata Allah membayarkannya dengan ridho dan maghfirah. Iya. Kemudian tidak hanya itu, kemudian Allah meminta kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang hadir itu, saluni fawa'izzati wa jalali la tas'aluni al-yawma say'an fi jam'ikum hadza li akhiratikum illa a'taitukumuhu. Artinya apa? Kata Allah, sekarang karena engkau sudah mendapatkan ridhoku, engkau mendapatkan maghfirahku, silakan engkau meminta kepadaku. Apapun yang engkau minta tentang urusan akhiratmu akan aku berikan, dan apapun yang engkau minta tentang duniamu akan aku berikan. Subhanallah. Nah, seperti itu. Akhirnya kata Allah, kalau sesudah Allah memberikan janjinya, ya,
memberikan ridho dan maghfirahnya itu kata Allah insorifu. Sekarang bubarlah kalian. Artinya ini untuk menunjukkan nikmat yang sempurna. Bubar itu bukan berarti mengusir, tapi insorifu maghfuron, sudah selesai. Engkau silakan kembali ke rumah, ya. Engkau sudah mendapatkan maghfirahku. Engkau sudah meridhokan aku sehingga aku ridho kepadamu. Luar biasa. Jadi manusia setelah kembali ke dari sholat Idul Fitri, kembali ke rumah masing-masing itu bagaikan bayi yang baru lahir. Kenapa? Mendapatkan maghfirah dan mendapatkan ridho. Ini sebuah amalan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak sholat Idul Fitri, karena logikanya tadi ya, filosofinya kita itu habis bekerja bulan puasa kemudian kita minta bayaran. Jangan sampai bayaran kita nggak diminta, itu maghfirah dan ridho. Rugi kalau kita tidak sholat Idul Fitri karena kita tidak mau menjemput ridho Allah dan tidak mau menjemput maghfirahnya Allah.